Bab 168. Sebelum Vienna menjawab pertanyaan dari Stella, kemudian terdengar suara gadis kecil menyela pembicaraan mereka. "Momi mau ke kantor Dedi, kok ajak-ajak?" tanya Zia yang sedang membereskan tempat pensilnya. Riani lalu menoleh ke arah putri kecilnya itu. "Momi ngomong ke Gajika?" tanya Riani dan si kecil langsung pura-pura menggambar. Hari ini Zia nampak tak bersemangat. Selain karena dimarahi Riani, dia juga kehilangan teman bermainnya. Ya, sang asisten ayahnya yang selama ini jadi asistennya, Mahawira Laksmana Putra, pulang ke kampung halamannya di Sumatera untuk persiapan pernikahan. Jadilah Zia tak punya orang yang bisa ia jahili. Stella dan Aprilia tertawa geli karenanya. "Jangan galak-galak, kenapa tante? Pada takut nanti Zidan sama Zia?" ucap Stella menahan tawanya. "Enggak ah, standar begini mah. Cuma dikasih tahu doang, belum aja Momi hukum. Momi suruh nyeker pulang sekolah jalan dari sini sampai ke rumah, gara-gara suka nguping." "Mau?" tanya Riani pada Zidan dan Zia yang langsung menggelengkan kepala mereka, dan lagi-lagi Aprilia serta Stella hanya bisa geleng-geleng kepala pada kelakuan Riani. "Ya udah sana, semoga berhasil ya Lan," ucap Aprilia memberi semangat pada iparnya tersebut. "Semangat Kak," jawabnya lagi. Setelah Riani pamit pergi ke kantor suaminya, kini Stella dan Aprilia menjaga kelima buah hati mereka yang bersekolah di gedung yang sama meski azam beda satu tingkatan. "Pagi Mama." Aprilia terkejut ketika Greya yang baru datang langsung menyapanya dan mencium tangannya. Juga Stella. Ovlia sendiri juga tak kalah terkejutnya dengan kedatangan Greya. Mama, tanya Stella. Greya mengangguk lalu memegang tangan Aprilia dan tersenyum pada Stella. "Iya, ini mama aku tante," ucap Greya lagi yang membuat Stella menoleh pada Aprilia. Belum selesai keterkejutan sang putri Rohichan, kemudian datang seorang laki-laki yang tak lain adalah ayah Greya, Zain, yang datang sambil setengah berlari karena kemungkinan dia mengejar sang putri. "Greya, kok ninggalin papa pakai lari-lari kayak gitu, nanti jatuh loh nak," ucap Zain menegur sang putri sambil menetralkan nafasnya. "Ini pa. Greya udah nggak sabar pengen ketemu mama," jawab Greya sambil memegang tangan Aprilia. Aprilia menggelengkan kepalanya lalu menegur Zain. "Kenapa Anda membiarkan putri Anda memanggil saya mama terus?" "Saya bukan ibunya," tegur Aprilia yang mendapat perhatian dari Greya. Ekspresi wajahnya langsung berubah sedih. Melihat Greya dengan ekspresi seperti itu, Zain lalu sedikit panik karenanya. Boleh kita bicara sebentar, ada hal yang harus saya jelaskan," bujuk Zain. "Tidak bisa Pak. Anda seharusnya memberi pemahaman karena saya memiliki keluarga sendiri dan jangan sampai suami serta anak-anak saya salah paham dengan panggilan Greya pada saya," tegas Aprilia. "Anda tidak mengerti dengan kondisi Greya. Saya mohon beri saya waktu untuk menjelaskan semuanya pada Anda. Mungkin kita bisa cari ruangan sedikit terbuka di kantin atau kafe untuk bicara," bujuk Zain lagi agar Aprilia mau mendengar alasannya kenapa membiarkan Greya menganggapnya sebagai mama. Terlihat sekali kalau Aprilia tak nyaman dengan bujukan pria ini. Terutama mereka sedang berada di tempat umum. Percakapan kedua orang ini diperhatikan oleh Stella dengan wajah masamnya, kemudian dia pun angkat bicara. "Jangan gunakan kebaikan hati mama saya buat bikin alasan deketin ya," ucap Stella geram. "Maaf. Mbak siapa ya?" tanya Zain. "Saya anaknya Mama Aprilia dan bilang sama anak bapak, jangan ngakuin mama saya." Terdengar suara tangisan Greya karena ucapan teguran dari Stella tersebut. Membuat Zain langsung memeluk putrinya. Dia pun menatap Stella sedikit kesal.
Kenapa Mbak buat saya menangis? Tegurnya. Untung cuma anaknya. Kalau sampai papa saya tahu hal ini, bapak yang bisa dibikin nangis. Sebagai sesama perempuan, Stella sangat paham kalau ibu sambungnya ini adalah wanita yang berhati lembut dan mudah tersentuh dengan keadaan di sekitarnya. Tapi apakah Aprilia tidak bisa belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu? Ketika dia dengan mudahnya menerima minuman dari Dion dan hampir saja kehilangan kesuciannya di tangan pria itu. Walau akhirnya hilang-hilang juga oleh sang ayah. Ya, tapi kan setidaknya Boril lebih baik dibandingkan Dion. Belum tentu Dion mau tanggung jawab kalau Aprilia hamilkan. Baiklah, kita simpan dulu kisah kasih manis gadis anak penjual soto dengan seorang duda pemilik bengkel BMW terbesar di Indonesia kala itu. Sekarang, Aprilia Ayu telah dihadapkan dengan seorang gadis kecil yang mengaku bahwa Aprilia adalah ibunya. Serta tidak tahu malunya lagi, Stella melihat kalau ayah dari gadis kecil ini sama sekali tidak memberi pengertian kepada anaknya bahwa Aprilia bukanlah ibu kandungnya. "Ayo Mavi," ucap Stella menarik sedikit lebih kencang tangan Aprilia agar wanita bernetra biru itu bergegas memasuki kelas. Meninggalkan Zain yang tengah membujuk Greya yang sedang merajuk. Ada rasa tak tega di hati Aprilia ketika Greya menerajuk seperti itu. Ia pun terdiam sebentar lalu melepaskan tangan Stella dan kembali lagi pada Greya. "Ayo ke kelas," bujuk Aprilia lembut dengan senyumnya yang menenangkan. Greya yang tadinya menangis terisak langsung berteriak semangat dan lompat dalam pelukan Aprilia lalu dibawanya masuk ke dalam kelas. Sungguh Stella sangat geram sekali terutama ketika melihat Zain tersenyum senang karenanya. 30 menit kemudian di depan kelas Azam dan Greya, saat kelas pun sudah dimulai, ketiga orang dewasa itu mulai menjauh dan bicara di taman dekat kelas orang tua murid yang lain. Mencari tempat untuk menunggu di kantin dan demi tidak terjadi pembicaraan aneh-aneh di antara mereka apalagi sampai menimbulkan gosip, maka Aprilia lebih suka berbicara di tempat terbuka saja yang tidak terlalu banyak orang di sini. "Saya selalu salut dengan cara Anda untuk menenangkan Greya Ibu Aprilia, entah apa yang Anda katakan pada Greya sampai, anak saya menurut sekali," ucap Zain membuka pembicaraan. Stella berdecak hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat kalau pria ini mencoba menarik simpati ibu sambungnya. "Saya bilang, berhenti menagis," ucap Aprilia. "Itu saja." "Wah, Anda luar biasa saya. Dan berhenti panggil saya Mama. Kalau tidak, saya pindahkan Azam sekolah dari sini dan kita tidak akan pernah bertemu lagi," ucap Aprilia tegas. Stella hampir berteriak kesenangan karena Aprilia akhirnya mengatakan hal itu juga pada anak kecil yang mengaku kalau Aprilia adalah ibunya. Mungkin terdengar kejam namun ini adalah jalan yang terbaik. Bahkan Stella hampir tertawa melihat wajah Zain yang terlihat kecewa. "Anda, sungguh mengatakan itu?" Lirih pria muda berkaca mata itu. Yang diangguki oleh Aprilia. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan sebisa mungkin akan mengabulkan apapun permintaan si anak. Tapi Anda jangan lupa juga, tidak semua yang ada di dunia ini bisa kita berikan ketika anak kita menginginkannya, ucap Stella. "Jujur demi kebaikan itu sangat penting Pak," tambahnya lagi. Zain terdiam lalu menganggukkan kepalanya. Dia melihat kedua wanita cantik yang terlihat kuburan tapi ternyata adalah ibu dan anak itu. Entah apa hubungan sebenarnya di antara mereka. "Ibu Greya sudah tiada dan sangat mirip dengan Mbak Aprilia," ucap Zain. "Lalu kenapa gak bilang aja kalau ibunya sudah meninggal?" tanya Stella. Zain terdiam sebentar menatap wajah Stella. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Entah apa yang dipikirkan pria tampan bertubuh tinggi itu. "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Anda tapi tolong,
Anda paham batasan Anda, ucap Stella menaikkan satu oktav nada bicaranya. Lalu tanpa bicara lagi meninggalkan tempat itu. Aprilia merasakan amarah Stella yang hampir sama menuruni sifat suaminya. Apa kita gak terlalu kasar, Stel? Tanya Aprilia pada putri sambungnya. Stella menghentikan langkahnya lalu menoleh pada Aprilia sedangkan Zain masih melihat mereka dari kejauhan. Mafi tahu gak kalau orang itu cuma modus? Tanya balik Stella. Modus apa? Tanya Aprilia lagi. Stella meluruhkan bahunya. Mafi gak paham kalau orang tadi cuma cari cara untuk dapat perhatian sama Mafi. Ayo dong Mafi, tipe-tipe cowok kayak dia itu sama kayak Dion. Ucap Stella. Cek, kok kamu ngingetin sama Dion sih Stel? Tanya Aprilia. Lagian Mafi gak ngerti-ngerti dibilangin. Jangan terlalu baik sama orang, kita harus tahu mana orang yang tulus mana yang modus yang cuman cari kesempatan dari kebaikan orang lain. Kita nggak kenal mereka Mafi. Kita juga nggak tahu apa maksud dari bapaknya anak itu bilang kalau masih ini mamanya, dari situ aja udah jelas niatnya yang tidak baik. Ingat, kalau sampai papa tahu hal ini. Jangan, ucap Aprilia memotong pembicaraan Stella. Papamu lagi dalam kondisi gak stabil emosinya. Aku susah payah membangkitkan kepercayaan dirinya lagi, ucap Aprilia. Nah, berarti Mafi tahu kan kalau bapak itu suka sama Mafi. Dan Mafi memang harus bersikap tegas sedikit biarpun sama anak kecil, jangan sampai kebaikan Mafi ini nantinya bikin papa salah paham. Ucap Stella lagi. Aprilia terdiam lagi. Ia melihat dari jendela kelas kalau Greya sedang tak bersemangat belajar. Mungkin karena ucapannya tadi. Sedangkan apa yang diucapkan Stella benar adanya kalau ia tak boleh terlalu dekat dengan Greya. Aprilia lalu melabuhkan pandangannya pada Azam yang ternyata tengah melihatnya. Azam tersenyum menunjuk ke arah Greya yang berada di belakangnya lalu menggerakkan telunjuknya ke kanan dan ke kiri memberi isyarat agar Aprilia tidak lagi memikirkan anak itu. Aprilia terkekeh karenanya. Azam memang memiliki netra dan paras serupa dengannya yang keturunan Eropa, namun dari gestur tubuh serta watak Azam ini perpaduan dari Boril dan juga Apko. Sungguh sangat dewasa dibanding dengan anak-anak sekelilingnya. Tanpa mereka sadari jika dari kejauhan, Zain tengah menatap dalam ke arah Aprilia, ia terus melafalkan satu nama semenjak ia tahu siapa pemilik netra abu yang sangat cantik itu. Aprilia Ayu, ucap Zain. Beberapa hari yang lalu saking penasarannya dengan Aprilia, ia sempat men-searching nama itu di situs pencarian dan satu fakta mengejutkan Zain jika Aprilia adalah istri dari seorang pengusaha ternama negeri ini. Boril Fabian Rohichan. Boril Fabian Rohichan, owner Wangpet. Kamu terlalu tua untuk jadi suami Aprilia Ayu, gumamnya. Selamat siang juga. Adalah sebuah sapaan balik yang diberikan oleh Riani van der Berg ketika banyak dari karyawan kantor suaminya yang mengucapkan selamat siang saat ia datang. Tampil anggun dengan blazer mocha dipadukan dress putih selutut membuatnya sungguh anggun. Rambut coklatnya dibiarkan tergerai bebas dan dengan heels 5 cm saja yang dipakainya sudah cukup untuk membuat kakinya semakin jenjang dan langkah. Riani pasti bak seorang model yang sedang melangkah di catwalk. Catat, catwalk betulan ya. Bukan zebra cross. Memang ada, catwalk di zebra cross. Ada, di Wakanda Country sana. Semua ada. Jangan khawatir, negara itu tak pernah kekurangan orang kreatif. Yang kurang hanya lapangan pekerjaan. Kedatangan Riani pun membuat seketika grup chat kantor pun ramai karenanya. Apakah ini hari ulang tahun Pak Andika Gaes? Kenapa Ratu Belanda datang?
Kayaknya iya deh. Kok lo tahu? Kalian gak lihat senyumnya? Jir. 2 tahun gue kerja di kantor ini baru sekarang gue nyapa Ratu Belanda dibalas pakai senyuman. Manis banget lagi. Abis gayan kali. Emang kalau istri CEO gajian juga ya? Gak tahu juga sih, entar deh kalau gue dijadiin istri kedua Pak Andika gue kasih tahu. Oh. Andai chat terakhir dibaca Riani, sudah dipastikan si pemilik nomor tak akan tenang hidupnya. Demi menjalankan misi mencegah bibit pelakor mulai bersemi dan tumbuh dalam lingkup rumah tangganya, maka Riani mengikuti saran dari Aprilia Ayu untuk datang mengantarkan makan siang yang sebenarnya dimasak dari pagi untuk Andika. Karena dari makanan akan turun ke hati. Suami yang sudah terbiasa merasakan masakan istri dan pas di lidahnya, tidak akan mungkin ingin mencicipi masakan lain. Trik itulah yang akan dicoba oleh Riani. Saat sampai ke kantor, resepsionis mengatakan kalau Andika sedang mengikuti rapat di ruang rapat yang berada di lantai paling atas kantor ini. Sebenarnya bisa saja Riani menelepon, namun dia ingin memberikan kejutan pada suaminya. Tanpa memberitahu siapapun termasuk sang mertua kalau dia akan datang ke kantor ini. Akhirnya dia pun masuk saja langsung ke ruang kerja Andika dan menunggunya di sana. Kosong. Hanya ada meja kerja dan sofa besar di ruangan tersebut. Riani pun menunggu di sofa setelah sebelumnya meletakkan kotak makanan untuk suaminya di atas meja kaca. Ia menyenderkan punggungnya. Kata Kak Aprilia, kalau duduk itu satu kaki ditumpu di atas kaki lainnya. Monolog Riani meniru ucapan kakak iparnya. La pun meniru pose itu. Dengan rok yang agak sedikit dinaikkan, Riani menumpu satu kakinya di atas kaki yang lain. La tertawa geli sendiri karenanya. Jadi ingat artis-artis sinetron dengan gaya seperti ini. Artis ya. Riani kenapa jadi ingat ketika dia jadi artis dulu? Ya, artis. Artis P** saat dia merekam dirinya sendiri untuk Andika. Waktu itu mereka baru menikah beberapa hari. Riani pun menyunggingkan senyumnya, kenapa ia juga tidak mencoba pose itu sekarang. Sedikit lebih dewasa dan mengerti dengan baik apa itu nakal, Riani mengunggah sisi liar dari dalam dirinya untuk Andika seorang. La pun menaruh ponsel dengan lambang apel dibelah itu di atas meja dengan video mode on, lalu mulai membuka kancing blazernya satu persatu. Dengan sedikit kibasan nakal rambut panjangnya dan satu kedipan mata nakal, video berdurasi 5 detik itu berhasil direkam dan bule Pangalengan itu kemudian mengirimkan hasil rekamannya barusan pada Andika. Ting. Andika yang sedang ada di ruang rapat dan fokus pada Bayu yang sedang melakukan presentasi, lalu sedikit menoleh pada ponselnya. Riani, tanyanya dalam hati. Andika mencoba abai karena selain ada Bayu juga beberapa anggota rapat yang lain di ruangan ini juga ada Cindy sang bunda. Ya, mereka sedang bekerja sama dengan salah satu butik ternama milik saudara dari Cindy dari Rokan Hulu, oleh karena itu Cindy pun ikut dalam rapat kali ini. Demi menjaga profesionalitasnya di depan kedua orang tua, Andika mengabaikan video tersebut. Tapi lama-lama Andika tahan juga. Ia penasaran video apa yang dikirimkan oleh Riani. Biasanya kalau ingin berkirim pesan dia hanya menulis atau voice note saja. PRAKKK. Ponsel Andika terjatuh. Seketika La pun jadi pusat perhatian dari seluruh anggota. Maaf, ucap Andika panik. Sebenarnya bukan panik karena HP-nya jatuh, namun karena dia terkejut melihat isi dari video tersebut. Kenapa Andika? Tanya Cindy yang duduk di seberangnya. Ah, it's okay. I'm fine, jawab Andika. La pun tersenyum lalu fokus lagi pada Bayu meski pikirannya tengah ke ruangan kerjanya.
Dilihat dari lokasi di mana Riani berada sekarang sudah jelas itu adalah sofa di ruang kerjanya dan Riani sedang berada di sana. Masalahnya adalah video dengan durasi 5 detik tadi menunjukkan kalau Riani sudah sampai tahap membuka blazernya. Andika mengelap keringat dingin di dahi membayangkan kalau Soraya Montenegro berwajah jutek itu pasti kini sedang merekam adegan yang lain. Nakal sekali. Istri siapa sih? Sementara itu, Riani yang baru membuka blazernya, tersenyum ketika tahu kalau pesannya hanya dibaca oleh Andika. Tak berbalas. Semangat rapatnya ya bang. Dia lalu tersenyum puas. Pasti Andika sudah menontonnya. Lapun lalu berinisiatif lagi sekarang. Menurunkan tali dressnya yang tipis lalu membuka kancing depannya satu persatu.